اهدنا الصراط المستقيم. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah pagi ini Allah bangunkan kita dalam kondisi sehat dengan kemudahan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh pagi ini di masjid ini, dan insya Allah kita sama-sama berzikir dan meningkatkan ilmu kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Hikam pasal ke-11. Kemarin pasal ke-10 kita bicara tentang ikhlas. Saya katakan kemarin bahwa kita sendiri sebenarnya ketika proses ikhlas itu ada prosesnya, tidak ujuk-ujuk ikhlas. Ada orang itu melalui proses keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, nah itulah timbul ikhlas. Nah, keterpaksaan sendiri itu ketika kita melakukan amal dengan keterpaksaan dapat pahala ya dapat pahala insya Allah. Yang penting pahalanya jangan dibatalkan. Contoh pahala yang dibatalkan itu apa? Pak? Misalnya orang sedekah, di dalam surat Al-Baqarah itu Allah sudah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan engkau membatalkan sedekahmu, maksudnya pahala sedekahmu, dengan mani wal adha. Mani wal adha itu artinya pertama dengan menyebut-nyebut sedekah itu. Nah, kemudian yang kedua dengan menyakiti orang yang disedekahi. Sedekah tapi kalau ngomong sing ra enak. Nah, itu ya. Nah, itu enggak boleh. Jadi sedekah-sedekah aja. Itu misalnya kalau kita di di lampu merah ada orang yang sedekah, ya kan? Nah, orang yang sedekah, kita sedekah di lampu merah sambil ngomong jenengan iku awak gede nih semono, kuat wis ngemis. Nah, itu ya. Enggak perlu begitu ya, sudah ngasih-ngasih aja. Kalau nggak mau ngasih lebih baik nggak usah. Gitu ya. Jadi kemarin saya sampaikan ketika dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah bahwa roh, jadi ikhlas itu adalah roh yang menghidupkan amal. Jadi kenapa kok bisa menghidupkan amal? Karena tadi prosesnya kan dari keterpaksaan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi kebutuhan, kan gitu ya. Jadi inilah yang menghidupkan amal karena ikhlasnya tadi. Jadi proses ikhlas itu begitu. Saya kira tidak ada orang yang ujuk-ujuk ikhlas gitu kalau tidak pernah dilatih. Kita ini amal apapun lah, sekecil apapun, misalnya senyum itu ibadah gitu ya, senyum itu sedekah. Untuk bisa senyum dengan ikhlas gampang apa tidak? Ya tidak gampang, gitu kan. Maka kan kalau Anda menjadi customer service itu ada pelatihannya, pelatihan senyum gitu kan. Pokoknya kalau dengan pelanggan harus senyum gitu. Wah, sampai ini harus sekian senti. Wah, itu pelajarannya gitu ya. Wah, ini harus sampai diukur-ukur begitu kan. Nah, itu dalam rangka membiasakan diri. Kalau sudah biasakan ikhlas, nah, seorang customer service itu siap untuk dikomplain. Bagaimana menghadapi komplain? Ya jangan marah kan gitu. Nah, itu contoh. Dan ini proses. Ya kalau nggak biasa kan marah juga gitu. Nah, ini ya. Nah, itu semua ketika kita bisa melakukan sesuatu dengan ikhlas atau kita bisa melakukan amal apapun, jangan menganggap itu kehebatan kita, karena semata-mata karena Allah memang memberikan kita taufik. Taufik itu artinya apa? Kemudahan. Jadi Allah memberikan kita kemudahan
di dalam kita beramal. Kalau nggak ada kemudahan dari Allah, nggak bisa kita beramal apapun bentuknya. Kita hari ini bisa pagi ini di sini itu karena kemudahan dari Allah. Lah kalau kemudian kok yang nggak bisa di sini, ya karena tidak diberikan kemudahan. Maka yang kita hari ini di sini jangan kemudian menganggap dirinya lebih hebat daripada yang tidak di sini gitu. Nah itu. Maka ini pasal 11 nanti bicara tentang itu. Idfin wujudaka fi ardil humuli. Idfin, tanamlah. Maksudnya itu taruhlah di bawah tanah gitu. Wujudaka, keberadaanmu. Fi ardil humuli, di dalam bumi yang rendah. Jadi maksudnya kuburlah keberadaanmu, eksistensimu di bumi yang rendah. Fama nabata, maka tidaklah dia tumbuh. Jadi tidak ada sesuatu yang tumbuh, maksudnya mimmalam yudfan, dari sesuatu yang tidak ditanam, layatimu nata ijuhu, tidak akan sempurna nata ijuhu, buahnya. Jadi maksudnya sesuatu yang tidak ditanam itu dia tidak akan tumbuh buahnya. Artinya tidak ditanam ini kan kita ego kita, kesombongan kita, terus apa lagi ya, kebanggaan kita, kalau tidak ditanam maka nilai kita itu tidak akan berbuah. Jadi manusia itu tidak akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Buahnya ketakwaan. Jadi buah ketakwaan itu bisa diperoleh ketika kita menanam atau mengubur eksistensi kita. Jadi kita tidak menganggap bahwa segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata karena kehebatan kita. Apapun itu ya bentuknya, bentuk amal apapun itu. Kita ya ini kalau amal-amal yang umum ya, hari ini misalnya yang hari ini puasa angkat tangannya, ini aku tak takkan ini sobat. Hari ini yang puasa Pak ya. Sing poso ya alhamdulillah, ora poso ya ora apa-apa. Jadi yang puasa hari ini jangan merasa dirinya lebih hebat daripada yang tidak puasa. Yang tidak puasa itu bukan karena tidak mau puasa Pak, karena tadi pertama lupa, yang kedua tidak sahur. Daripada aku poso itu aku rak sahur, wis ora usah sesuk wae insyaallah. Ini tanggal 9 Muharram, besok tanggal 10. Jadi begini Pak, ini ngomong dulu sebelum saya lanjutkan ke sini. Keutamaan puasa 10 Muharram itu dihapus dosanya 1 tahun kan gitu. 10 Muharram ya. Jadi sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, itu puasa wajibnya adalah puasa Asyura. Jadi dulu sebelum ini, sebelum Ramadan itu, puasa Ramadan 1 bulan itu, kapan mulainya? Ya sejak ada perintah di surat Al-Baqarah ayat 183. Kapan turunnya? Yaitu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah di tahun 2 Hijriah. Berarti sebelum itu ketika di Mekah Rasulullah puasa apa tidak? Puasa. Tapi puasanya puasa Asyura. Gitu ya. Jadi maka sebaik-baik puasa itu kan katanya gitu ya, setelah Ramadan adalah puasa Asyura. Ya karena itu sebenarnya. Maka kalau hari ini kan tanggal 9 nggak apa-apa. Besok ya saya harapkan kita bisa berpuasa dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi. Gitu. Yes, itu. Nah maka tadi kalau besok kita dimudahkan untuk puasa, itu juga bukan karena kehebatan kita. Nah kenapa kok amal puasa itu juga menjadi penting? Ya karena tadi puasa itu merupakan amal yang menanam eksistensi kita. Enggak perlu kita lihat-lihat, kalau sholat itu kelihatan. Nah kalau puasa itu kelihatan enggak? Ya enggak kelihatan. Orang puasa enggak puasa sama aja kok, enggak kelihatan. Kecuali kemudian Anda acting lemes gitu. Kenapa Pak jenengan lemes? Aku lagi poso. Nah itu beda lagi itu ya. Itu beda. Tapi kan kita nggak perlu memperlihatkan, sudah nggak kelihatan.
Karena amal itu ya sebenarnya apakah amal tidak boleh diperlihatkan, tergantung. Dan maka nanti ketika kita membahas perintah sedekah itu dari Al-Baqarah 261 sampai 274, itu kan tadi Allah menggambarkan pertama, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi diberikan gambaran dulu pahalanya. Jadi sebelum perintah di dalam ayat ini itu kemudian Allah menggambarkan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah biji yang ditanam, dan satu biji ini kemudian menghasilkan 7 tangkai, setiap tangkainya ada menghasilkan 100 biji. Nah, ini yang harus kita juga pahami ayat ini. Jadi kenapa ini bisa menghasilkan buah sampai 700 padahal awalnya 1? Karena kalau tadi perumpamaannya adalah diumpamakan sebuah biji yang ditanam, gitu ya, yang menghasilkan 7 tangkai, setiap tangkai 100. Jadi ini harus ditanam dulu. Maka ketika kita kemudian melakukan amal, ya ditanam aja, nggak perlu kelihatan. Eksistensi kita itu nggak perlu diperlihatkan. Nah, hanya nanti di dalam ayat selanjutnya itu juga ada sebuah catatan dari Allah, di mana orang boleh untuk memperlihatkan sedekahnya. Di ayat, kalau nggak salah yang ayat tadi 261 berarti 274, alladzina yunfikunahum sirraw alaniyah, gitu ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Nah, gitu ya. Jadi boleh, itu nanti terakhir setelah kita paham dulu aturan mainnya, apa yang membatalkan sedekahnya, kan gitu. Dan terus yang terbaik bagaimana, ada penjelasannya, bahwa yang terbaik tentu yang disembunyikan. Tapi terang-terangan boleh nggak? Boleh, kalau motivasinya adalah untuk menginspirasi orang lain, gitu ya. Jadi motivasinya menginspirasi orang lain, bukan motivasi pengen dipuji orang lain. Jadi kalau saya ditanya, riya itu seperti apa? Riya yang bisa menilai bukan orang lain, riya yang bisa menilai diri kita. Jadi riya atau tidak, ya tergantung kita. Kalau kita itu ingin dilihat orang lain gitu ya, ingin dipuji orang lain, ya itulah riya. Tapi meskipun diperlihatkan, tapi kita itu bukan dalam rangka itu, dalam rangka supaya orang lain mengikuti kita, ya beda lagi, itu tidak riya. Sehingga kita jangan kemudian melihat orang, wah itu pamer gitu ya, dia bikin konten gitu. Ya kalau saya sih, orang mau bikin konten begitu nggak apa-apa, kalau memang tujuannya untuk membuat orang lain tergerak gitu ya. Tapi kalau nggak bikin konten tapi juga kemudian pengen diliput, ya sama aja gitu. Jadi lebih baik apapun itu terserah kita nih pilihannya ya, mau memperlihatkan atau tidak. Nah, kembali ke pasal ini, sebenarnya kita ini diberikan Allah kemudahan di dalam hidup kita, sehingga nanti mungkin panjenengan semua punya cerita hidup yang berbeda-beda. Dan dari cerita hidup itulah harusnya kita paham bahwa sejatinya hidup kita sampai hari ini itu tidak karena kehebatan kita, semata-mata karena pemberian Allah, titik. Maka jangan kemudian kita merasa lebih hebat kalau hari ini misalnya kita kerja, posisi kita lebih baik nih, gitu kan, punya anak buah yang banyak, ya. Jangan merasa sombong dengan jabatan kita. Jabatan kita itu sementara, dunia itu kan sementara. Jadi jangan kemudian mengukur sesuatu dengan dunia, nggak ada.
Justru yang kita pikirkan bagaimana akhirat kita. Nah, ketika kita ini dapat jabatan yang baik dalam karir kita, maka ini tadi perintahnya, idfin wujudaka, kuburlah kesombonganmu gitu. Karena dapat jabatan ini juga bukan karena kita itu hebat itu. Loh, saya ini kan memang lebih kerja keras. Iya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya nggak jadi. Itu ya. Nah, kemudian ketika kita menolong orang, itu posisi kita kan di atas. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sekali lagi, kita bisa menolong orang itu juga karena kehendak Allah. Kalau kita tidak digerakkan Allah untuk menolong orang itu, maka kita tidak bisa membantu. Maka ketika kita sudah membantu, ya sudah, titik, selesai, finish, nggak usah diingat-ingat, itu sudah ya. Jadi proses untuk menjadi ikhlas ketika kita membantu orang, lupakan. Kenapa? Nah, ini ada kemarin yang pertanyaannya Pak Hadi di hari Jumat itu, saya itu membantu orang, nah gitu ya. Ketika dibantu terus orangnya sukses. Wah, pada sebuah kenyataan kita itu Allah takdirkan yang kita bantu sukses, kita sendiri wah, gitu ya. Ini hati-hati ini Pak. Ini maka ini penting untuk mengubur eksistensi kita. Karena ketika kemudian kita pada posisi di bawah, kita kemudian ingat, ini dulu orang pernah membantu, pernah dulu saya bantu nih, sekarang dia sukses gitu ya. Nah, ini bahaya nih kalau ikhlasnya nggak ada tuh. Maka kemudian kita minta bantuan kepada orang tersebut, ternyata orangnya cuek-cuek saja gitu ya. Harapan kita itu tidak sesuai kenyataan gitu. Kita harapannya lah dulu pernah saya bantu, pasti nanti dia bantu saya, dia sekarang sukses, saya kondisi lagi di bawah. Nah, itu kemudian kita jadi menyesal itu. Nah, kemudian kita mengatakan orang eling biyen pas zaman susah sapa sing bantu. Nah, itu Pak, bahaya ini. Ini yang bisa membatalkan pahala itu begitu. Ya kenapa? Karena kita merasa itu yang bantu saya sehingga dia bisa sukses. Bukan. Dia yang kita bantu atau tidak kita bantu, Allah takdirkan dia sukses kok. Kan gitu ya. Nah, ini Pak, tolong dipahami. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, ya kan? Dan kemudian ternyata kok kita ini posisinya besok terbalik, sudahlah, ikhlas saja, Allah takdirkan itu. Nah, sebaliknya ini kalau kemudian kita punya cerita, ya, itu kan tadi kita posisi kemudian di bawah dan minta tolong, tidak ditolong ini orang ini. Kemudian ada kisah juga, kita ini misalnya yang sering terjadi ini ya. Ada orang ditipu orang, kita ditipu orang lain. Nah, ketika kita ditipu orang lain, itu sebenarnya proses itu terjadi kebetulan atau memang seperti apa gitu. Nah, kalau kita tidak mengubur eksistensi kita, maka kita akan marah-marah, ya kan? Tidak terima dengan keadaan, melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya konyol aja gitu. Ini yang sering saya baca nih, kalau saya itu di Facebook saya, kebetulan Facebook saya itu kan pertemanan saya ini orang dagang semua gitu ya. Sering terjadi itu kemudian mereka mengunggah status, hati-hati dengan orang ini. Wah, kemudian orangnya fotonya dipajang, KTP-nya dipajang gitu ya. Dia telah menipu saya, ini saya sudah transfer gitu, sekian juta. Begitu saya lihat, Allah ya Allah, cuma segitu aja gitu. Ini perasaan saya gitu ya. Nah, ini juga saya kemudian juga harus, ini bahaya nih saya kan gitu ya. Saya jangan menganggap saya ini lebih hebat daripada orang lain. Mungkin dia ditipu juga rasanya nggak enak gitu. Cuma ini sekali lagi Pak, ini bagi saya tindakan konyol supaya jenengan tidak merasa diri kita ini tidak pantas untuk ditipu. Kita ditipu itu ada maunya Allah di sana.
Itu ya. Sehingga jangan kemudian reaktif terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Ada sebuah peristiwa yang tidak kita sukai, kemudian kita reaktif. Dia lerem dulu, lihat dulu apa maunya Allah dengan peristiwa ini. Jadi jangan kemudian langsung begitu. Kenapa? Loh, ini efeknya panjang. Ketika kemudian ada orang kita sebarkan, dia melakukan penipuan dan sebagainya, kita tidak tahu motif apa yang menjadikan dia bisa menipu. Ini persepsi kita menipu ya. Karena bisa jadi itu orang ini tidak sengaja, misalnya tadi dia juga ditipu orang lain, ya kan? Sudah tadi uangnya dibayarkan, dia misalnya kemudian mau belanja, juga sama, ditipu, sehingga dia tidak dapat barang tidak bisa dikirim kepada kita. Lah kalau kemudian begitu terus ini melaporkan ini menipu, ini ngomong ini menipu, lah terus bagaimana ini dunia gitu kan? Nah ini maka mari nggak usah kemudian kita terlalu reaktif terhadap sesuatu yang tidak kita sukai dalam kehidupan kita, karena ada maunya Allah di sana, ya kan? Nah, terus contoh lain, ini yang sering ya saya lihat di media sosial ya. Ada orang merasa tertipu dan kemudian melakukan itu. Padahal nanti ketika kemudian terselesaikan, ini melakukan rehabilitasi nama yang sudah dikeluarkan lebih susah, Pak. Dosa kita ketika kita kemudian tadi ini kan mengunggah orang ini menipu dan ternyata besok orangnya mengembalikan uangnya. Kita tidak merasa bersalah nih bahwa kemarin kita menyebarkan berita dia adalah penipu. Padahal ternyata kondisinya tidak, dan akhirnya dia kemudian mengembalikan uang kita dengan bagaimana caranya? Pertanyaannya ini, kira-kira kita sudah punya dosa jariah nggak ini? Ya kan? Gara-gara ini tadi kita merasa, nggak bisa. Kalau dengan saya, pokoknya nggak ada ampun. Anda menyalahi saya sikat. Bahaya nih orang-orang seperti ini. Maka tolong ego kita ini dikurangi. Nggak usah merasa diri kita hebat. Kita ditipu itu pasti ada maunya Allah, diperingatkan. Ada yang salah sama kamu. Balik, gitu ya. Peristiwa semacam ini juga, misalnya ketika ada orang punya utang, nagih-nagih, nggak dibayar-bayar. Nah sering ini juga. Nanti diunggah ke media sosial. Waktu utang nangis-nangis, giliran saya tagih, gitu kan? Wah, marah-marah, kan gitu. Ya, gini loh, jangan menganggap dunia itu segalanya. Bahwa ketika kita punya piutang itu kemudian harus terbayarkan kepada kita. Ya tidak harus begitu kali gitu. Allah punya rencana sendiri yang kita tidak tahu, ya kan? Ya sudah, Anda nagih-nagih aja. Nggak perlu kemudian nanti saya tagih di akhirat. Nggak usah ngomong gitu, itu juga hukumnya begitu gitu. Nggak usah kemudian dia ngomong, Anda ini terus diunggah di media sosial, orang ini memang kebangetan. Dulu ketika susah saya bantu, katanya utang, saya utangi, katanya jangka waktu sekian bulan, gitu kan? Akhirnya sekarang saya tagih, kalau tagih alasan terus gitu ya. Pokoknya nggak bisa saya tagih dunia, saya tagih di akhirat. Ya terus kenapa harus diunggah ngomong kayak gitu? Nggak usah. Gitu kan? Maka ketika utang piutang itu kemudian Allah ajarkan aturan mainnya gitu. Di dalam Al-Quran ada pelajaran utang piutang itu, bagaimana cara nagih utang, ada semuanya. Maka belajar itu dulu gitu. Nah ini yang kadang orang tidak paham, tidak belajar itunya, akhirnya melakukan sesuatu. Dan ketika ini udah diunggah semua, wah berarti orang ini punya utang. Sama seperti, maaf ya, kalau pinjol kan gitu ya. Pinjol ini kan kalau menurut saya dosa jariahnya begitu tuh. Begitu ada orang macet di pinjol, semua kontak. Terus ada pemberitahuan ya. Tolong diberitahukan kepada saudara ini masih memiliki tunggakan sekian juta. Terus ini kalau kita berpikir terus manfaatnya apa gitu.
Kan hanya manfaatnya supaya orang itu malu, kan gitu aja kan. Itu. Kalau malu terus kenapa? Memalukan orang lain itu dapat apa gitu. Jadi ini yang menganggap bahwa kita ini lebih lebih kuat daripada orang lain gitu. Nah, inilah yang harus kita kuburkan yang seperti ini, Pak. Kalaupun kita ini punya piutang, tagih-tagih aja, ya kan? Nah, kalau kemudian belum dibayar berarti belum rezeki kita. Udah santai aja. Nah, tapi saya punya kebutuhan. Oh, itu saya punya uang di sana. Nah, ini loh ya, kadang-kadang orang mikirnya, saya nerangkan begini ini susah, Pak. Ya kan? Konsep rezekinya belum ketemu ini. Seakan-akan, loh itu saya punya uang di sana sementara besok saya mau ngawinin anak saya, ya kan? Nah, terus saya bagaimana? Itu. Dia enak pakai uang saya. Itu kalau uangnya kemarin nggak saya pinjamkan ke dia, kan hari ini gampang, saya nggak mikir. Teori dia begitu. Bahwa kalau kemudian dia kemarin nggak ngutangin orang ini, uangnya masih ada. Kalau Allah takdirkan uangnya hilang nggak? Hilang. Ya kan? No tuyul yang omah gitu. Ya bisa aja. Jadi mari berpikir yang logis gitu. Jangan kemudian karena kita merasa, oh saya ada sesuatu, kamu itu orang yang rendah dan sebagainya, karena sudah utang nggak bayar. Tadi orang yang utang kenapa nggak bayar? Tolong itu dipahami dulu. Terus ini nanti kita pembahasannya berikutnya. Coba saya pengen memahamkan dulu bahwa kita itu kadang-kadang pada posisi yang itu, Pak. Ketika urusan dunia itu posisinya kemudian kita menganggap orang lain itu harus kita rendahkan. Nah, ini bahayanya di situ, Pak. Ya, maka kalau melakukan apapun itu, kalau membantu, ini maka saya bilang tadi, yang namanya ngutangi itu kan sebuah kegiatan sosial. Ngutangi itu kegiatan sosial, bukan komersial. Jenengane kegiatan sosial iku ya piye meneh ya jenengane ngutangi terus nek kira-kira ora dibayar piye. Nah, itu ini Anda harus mikir ini kegiatan sosial, nek kemudian ora dibayar ya saya mengatakan ya ora apa-apa, jenengane ora dibayar berarti memang ora rezekine. Kalau kita membongkar kesalahan orang lain, nah, contohnya kalau misalnya kita, kamu kalau dengan orang itu nanti kamu taruhlah pinjam misalnya, nanti embel-embel gini, kita membuka aib beberapa orang, membuka jangan ke situ lah pokoknya. Nanti efeknya begini-gini. Nah, ternyata suatu ketika ya memang banyak kesalahan lah kalau kita. Tapi suatu ketika dia jadi baik lagi. Nah, sama terbaliknya kalau kita pinjam uang, kita juga misalnya nggak bayar, kita dijelek-jelekan orang itu. Oke. Bagaimana kalau kita juga seperti itu? Ya, prinsipnya begini. Bahwa kalau ini ya, kita memberikan pertimbangan kepada orang. Kalau saya misalnya ditanya, Pak, saya itu ini orang ini minta bantuan begini, kira-kira kalau saya bantu gimana gitu, atau mau saya utangi, kira-kira orang ini seperti apa sih gitu ya. Ya, saya akan objektif. Orang ini yang saya tahu begini yang saya tahu. Nggak tahu kalau sudah berubah, kan misalnya begitu, orangnya begini, kalau berubah saya nggak tahu. Tapi itu yang saya tahu. Titik sampai di situ. Jadi tidak perlu kemudian ini kita membuat sebuah press conference. Hati-hati dengan orang. Enggak. Kalau orang itu kemudian memang ya melakukan itu tadi lah, pasti kan ada tanya, Pak jenengan pernah ini enggak transaksi dengan orang ini? Pernah. Kenapa? Enggak, ini saya mau transaksi dengan beliau, katanya begini-begini, enaknya bagaimana? Nah, biasanya saya memberikan penilaian. Selama ini saya transaksi dengan orang ini, itu biasanya begini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ya saya pernah ada masalah begini gitu. Ya terserah sih, jenengan mau transaksi silakan, enggak silakan. Jadi saya tidak kemudian pada posisi untuk menjustifikasi. Karena sekali lagi setiap orang bisa berubah ya. Hari ini mungkin dia katakanlah dia penjahat, besok dia menjadi orang baik, bisa nggak? Sangat bisa gitu. Jadi itu yang jangan menjudge seseorang dengan
apa yang dia lakukan. Meskipun ya ini kan ada juga yang memang karakter, misalnya karakternya suka bohong, kan ada itu karakter ya, suka bohong itu karakternya, itu beda lagi. Nah, itu kita bisa menilai mana yang karakter, mana orang yang kepepet bohong gitu ya. Orang yang karakternya bohong itu ya memang bohong, terus di dalam itu ada saja cerita yang dibikin gitu bohongnya. Tapi orang yang kepepet bohong itu beda, nggak niat bohong gitu, tapi karena kondisi misalnya ya sudah terpaksa dia melakukan kebohongan. Nah itu silakan dinilai sendirilah. Nah cuma dalam konteks ini yang kita ingin sampaikan adalah ketika kita memberikan penilaian kepada orang, nilailah secara objektif aja sesuai dengan apa yang kita alami, ya kan. Kemudian orang lain mau bagaimana silakan gitu. Oke. Nah di dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 25 itu Allah menggambarkan tentang perumpamaan kalimat thayyibah ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Tahukah kamu gitu bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatafakkarun. Apa tadi? Fisama. Nah, kemudian Allah memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabbnya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu berpikir, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu berpikir. Jadi Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu pohon yang baik, akarnya teguh. Jadi kalau akarnya teguh, maka kemudian pohonnya bisa tinggi menjulang. Jadi semakin kita bisa merendahkan diri, tawadhu gitu, maka kita ini akan bisa eksis ke atas. Itu. Jadi, semakin merendahkan diri, kita akan semakin bisa menjulang ke langit dan memiliki buah yang banyak. Apapun itu ya yang Allah karuniakan kepada kita, mungkin kita dikasih ilmu, kita dikasih harta, kita dikasih keluarga gitu. Itu semua hanya pemberian Allah. Ya. Jadi nggak perlu menyombongkan diri terhadap semua itu. Tawadhu saja, maka nanti Allah yang akan menaikkan. Kan nggak perlu kemudian kita kowar-kowar bahwa kita ini sudah banyak amal ini amal itu gitu ya. Karena memang sebenarnya kita melakukan amal itu karena kita merasa butuh untuk melakukan amal gitu. Kalau kita nggak merasa butuh, nggak melakukan amal, Pak. Jadi bukan untuk pemberitaan sebenarnya amal itu, tapi kalau kemudian diberitakan ya itu silakan orang lain memberitakan. Kalau saya ini kan kita di sini nih, kita di sini sama-sama insya Allah dapat pahala gitu. Jenengan mendengarkan saya ngomong, sama-sama dapat pahala gitu. Kan enak dong. Jenengan dengar nih enak, tinggal mendengarkan aja dapat pahala gitu ya. Lah saya ngomong dapat pahala, dapat gitu. Jadi kalau saya sih motivasinya apa? Lah motivasi saya itu enteng aja. Saya memang motivasinya supaya saya belajar lagi, Pak. Ini memaksa saya belajar lagi gitu loh. Kalau saya menyampaikan, itu saya mesti belajar dulu. Nggak mungkin saya nggak belajar dulu kan gitu. Akhirnya saya belajar. Itu cara saya untuk saya belajar, Pak, gitu ya. Sehingga memang kajian-kajian seperti ini kalau saya disuruh ngisi kajian itu senang-senang aja karena mesti saya belajar dulu gitu. Oh ini gini baru saya sampaikan. Nah, kan sama-sama belajar akhirnya, Pak. Jenengan dapat ilmu, saya juga dapat ilmu. Jenengan dapat barokah, saya juga dapat barokah. Nah, itulah yang niatnya motivasi kita di sini. Sehingga ketika nanti kita mendapatkan apapun, oh ternyata dari kajian ini ada manfaatnya, ilmunya bisa kita aplikasikan gitu kan. Saya dapat pahala jariah dari yang jenengan amalkan. Jenengan mengajarkan kepada anaknya, istrinya diamalkan, jadi jariah lagi. Terus begitu. Kalau cara kita mempromosikan produk kita itu juga
tawadhu. Sisi kita kalau kita harus mempromosikan produk kita, Ya. niatnya gimana? Ya. Hubungannya dengan ini gimana? Ini agak-agak itu. Oke, nah, ini dunia marketing ya. Iya. Saya juga orang sales, Pak. Prinsipnya begini, memberikan informasi, ya kan? Berikan informasi secara jujur. Kalau punya produk, kita punya kelebihan, produk kita punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi yang disebut sebagai pedagang yang jujur itu bukan pedagang yang hanya sekedar memberikan informasi kelebihan, kekurangannya nggak disebutkan. Nah, dia nggak tanya kok, itu beda lagi, tetap disebutkan. Jadi tetap disebutkan kalau ada kekurangannya. Nah, misalnya kalau di head to head kita kan ada produk kompetitor. Apa sih bedanya produk kita dengan produk kompetitor misalnya gitu kan? Kita sebutkan, oh kita kelebihannya A, B, C, D. Nah, memang ada kurangnya sedikit di sini. Nah, gitu aja. Kompetitor punya kelebihan di sini, nah kita punya kelebihan di sini. Silakan Anda pilih yang mana. Tapi harapan saya jenengan beli di saya kan gitu. Nah, ini kalau masalah sales sih proses persuasi aja, tapi informasi yang kita sampaikan benar, tidak melakukan sesuatu yang berlebihan gitu ya. Nggak usah berlebihan, tapi memang betul faktanya begitu, ini produk kita seperti ini gitu. Ya sampaikan aja. Perkara orang itu kemudian beli atau tidak beli itu di luar kapasitas kita. Nah, ini memang saya pengen memberikan cara berpikir untuk teman-teman sales marketing supaya nggak terlalu stres masalah target itu ya. Karena yang menggerakkan hati untuk beli itu Allah gitu loh. Nah, ini yang memang ya oke lah bahwa ikut pelatihan-pelatihan di marketing, pelatihan sales gitu ya, selalu diajari kalau pengen closing gitu ya, jangan kemudian sudah mengerucut dilebarkan lagi, ya nggak jadi closing. Iya, teorinya gitu. Kalau saya mengatakan closing tidak closing, Allah yang menggerakkan hati gitu. Ya kan? Maka ini kalau marketing langit saya katakan begini, sebelum Anda berangkat menemui orang, minta kepada Allah, ya Allah, jika ini rezeki saya, baik buat saya, tolong mudahkan, gitu kan? Closing gitu. Meskipun ya kita ngomong, Pak, tapi kalau ini produk ini kita agak lama ya Pak ya, gitu ya. Ya mungkin idenya 3 bulan. Itu kalau memang Allah takdirkan, ya closing saja. Sementara kompetitor produknya sudah ready, kita inden, ya nggak apa-apa. Allah takdirkan closing aja, gitu ya. Nah itu Pak mungkin cara ini ya. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga ikutilah apa yang menjadi ketentuannya Allah gitu. Maka ini kalau tadi kita tawadu aja, tawadu gitu, nggak perlu kemudian kita merasa diri kita superior. Di dalam kita jualan, ya ngomong aja apa adanya. Ada sebuah kisah yang menarik dari Abu Hanifah. Jadi ceritanya Abu Hanifah ini seorang ulama dan juga seorang pedagang. Jadi Abu Hanifah ini suatu saat menitipkan dagangannya berupa kain. Zaman dulu Pak, kain itu barang yang mahal. Maka kan diceritakan para sahabat itu pakaiannya nggak banyak. Iya, karena kain itu mahal. Teknologi nenon ini kan belum begitu belum seperti sekarang kan. Bahan bakunya mungkin susah. Sehingga zaman dulu yang namanya kain mahal banget. Maka kan ada riwayat, siapa itu lupa saya, seorang sahabat yang ketika mati itu karena kainnya cuma itu untuk mengkafani dia, bingung kenapa kainnya panjangnya cuma sekian gitu dari sini sampai sini, jadi kalau ditutup mukanya, kakinya kelihatan, ke bawah kakinya mukanya kelihatan, kan bingung Pak itu ya, mengkafaninya bagaimana, dia punyanya itu betapa mahalnya kain. Nah, Abu Hanifah suatu saat ini, jadi dia punya 70 lembar kain, kemudian dititipkan kepada pedagang yang mau dagang di luar negeri begitu. Zaman dulu kan perdagangannya antar negara. Terus Abu Hanifah ngomong, ini ada satu produk yang cacat. Ini ya cacatnya di sini. Kamu kalau nanti jual ini, tolong sampaikan cacatnya kepada yang beli. Gitu. Ini harganya terserah. Ini pokoknya dari apa modelnya itu sekian, kamu jual berapa,
nanti sampaikan aja. Nah, gitu kan. Dah, si orang ini bawalah kainnya dan di sana laku semua. Ceritanya begitu, Pak. Laku semua. Kemudian laporan kepada Abu Hanifah, Syekh, ini dagangannya laku semua, ini uangnya. Gitu. Kemudian Abu Hanifah bertanya, barang yang cacat itu kamu terangkan nggak kepada yang beli? Lupa, Syekh. Gitu kan? Padahal yang cacat cuma satu, yang lain nggak cacat. Apa yang dilakukan Abu Hanifah? Uangnya nggak dimakan, uangnya langsung disedekahkan semua. Bagi dia ini sesuatu yang apa ya, dalam dunia muamalah kita sebut sebagai gharar, nggak jelas, gitu ya. Jadi beliau nggak mau apa namanya uangnya nanti nggak jelas. Sebenarnya kan teorinya gampang, oh cuma satu saja ini yang nggak jelas nih, ya yang satu aja deh yang disedekahin gitu. Nah, tapi beliau ini nggak mau makan uang-uang yang syubhat gitu ya. Ya sudahlah, disedekahin. Kalau saya gitu Pak, nggak berani Pak itu ya. Saya nggak level itu ya. Saya itu kalau apa kemudian seperti itu, wah hebat banget ini ya. Kalau saya terus terang levelnya belum sampai situ gitu. Nah itu ya. Ya itu tadi, ini kan level ketika sudah tawaduk, dia nggak mikir lagi urusan dunia itu ya begitu tadi. Karena dia udah berpikir ini itu yang ngasih rezeki Allah, sudah ditanam eksistensinya. Bukan ini nggak rezeki saya, selesai. Itu ya. Nah, kalau saya mungkin gini Pak, yang sering saya alami itu, saya sering mendapatkan penawaran-penawaran yang dahsyat gitu ya nilainya gitu ya. Itu biasanya kalau ketika kita ada penawaran yang begitu luar biasa, wah kita itu semangat banget gitu. Bagaimana supaya bisa closing gitu kan? Sampai di titik kemudian Allah takdirkan tidak closing. Apa maknanya sebenarnya gitu? Ini yang harus kita pahami. Saya kemudian banyak belajar Pak. Maknanya pertama, Allah itu pengen mengatakan kepada saya, kalau aku mau ngasih rezeki kamu yang banyak gampang. Ini caranya gini, tuh kan, datang tuh. Cuma belum saat ini kata Allah gitu ya. Jadi nanti, belum saat ini, nanti saja. Nah itu Pak cara berpikir kita ya. Jadi saya mikirnya begitu ya, berarti memang kalau Allah mau ngasih rezeki banyak gampang. Ternyata ada peluang-peluang yang tidak kita pikirkan datang kepada kita, dan itu nilainya fantastis. Kalau Allah mau jadi, tapi Allah tidak mau, ya nggak jadi, ya kan? Kemudian saya juga berpikir bahwa ini semua tidak kita create, tidak kita buat. Katakanlah ya, kalau hari ini kita ngomong ekonomi Indonesia, yo katanya kemarin Presiden mengatakan hati-hati tahun depan tahun kegelapan katanya begitu ya. Nah itu kan ya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kemudian kita mikir jadi negatif gitu. Tapi kita itu mikir semua dunia ini milik Allah gitu ya. Maka ini sebenarnya ketika di warning begitu, artinya nih apapun itu kita ini tidak memiliki kehebatan apapun kalau Allah tidak berikan. Ya kan? Ada peluang banyak sekali, tapi kalau Allah tidak berikan kepada kita tidak bisa. Itu. Jadi sekali lagi kalau Anda bisnis, Anda jualan apapun, ya sudah lakukan seperti yang Rasulullah ajarkan. Nyatanya para sahabat itu ketika meniru Rasulullah sukses-sukses semua itu pedagang-pedagang itu. Abu Bakar, Utsman, siapa lagi ya? Abdurrahman bin Auf itu ya. Itu orang-orang pedagang hebat. Kenapa? Mengikuti Rasulullah. Mereka tawaduk, tidak tidak menggenggam dunianya, tapi dunia tidak ada di hatinya, tapi ada di tangannya. Nah ini loh yang namanya tawaduk itu begitu ya. Dunia kita genggam, tetapi tidak di hati. Nah itu prinsipnya. Ya saya kira itu dulu. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.